Bagi kalian yang suka film psikopat, maka ini adalah film yang cocok untuk kalian tonton. Film yang baru dirilis tahun ini menceritakan tentang pembunuhan berantai yang dilakukan secara sadis di Departemen Kepolisian. Metode pembunuhan yang dilakukannya juga meniru adegan film Jigsaw yang terkenal akan kekejamannya. Siapakah dalang di balik pembunuhan ini? Dan bagaimanakah cara menghentikannya? Langsung saja kita simak videonya. Film ini dimulai dengan adegan saat seorang polisi bernama Bos sedang berada di pasar malam. Dia melihat seorang pria mencopet seorang wanita di tengah kerumunan. Bos berlari mengejar pencopet itu, tapi copet itu masuk ke sebuah ruangan. Lalu copet itu masuk ke bawah lubang yang menembus ke tempat bawah tanah. Bos menyangka jika yang sedang duduk di kursi itu adalah si pencopet. Tapi ternyata, saat Bos tersadar, dia sudah dalam keadaan terikat, dengan lidah menjulur dan dijepit menggunakan besi. Tak lama kemudian, sebuah TV yang ada di depannya menyala. Pria bertopeng itu mengatakan, kereta akan tiba dalam 2 menit. Dia juga mengatakan, Bos telah berdosa karena telah melakukan kesaksian palsu berkali-kali dan telah memenjarakan orang-orang tak bersalah dengan kesaksian palsunya. Di sini Bos diberi pilihan. Jika dia ingin hidup, maka dia harus meloncat dan merelakan lidahnya yang sudah banyak berkata dusta. Jika tidak melakukannya, maka dia akan mati ditabrak oleh kereta api. Make your choice. Bos berhasil membuka ikatan yang menjerat tangannya, lalu dia berusaha untuk melepaskan lidahnya. Namun takdir berkata lain. Scene berpindah saat seorang polisi yang sedang menyamar bercerita tentang pria berkebutuhan khusus yang menjadi sukses Forrest Gump. Pria ini bernama Zeke. Di sini Zeke menyamar menjadi perampok. Dia melakukan penyamarannya dengan sangat baik. Saat dia selesai dengan permainannya dan akan melarikan diri, tiba-tiba Zeke dimarahi habis-habisan oleh atasannya yang bernama Angie. Angie meminta Zeke untuk mengikuti protokol. Dia akan didampingi oleh rekan baru yang bernama William. Zeke merupakan putra dari mantan kepala departemen sebelum Angie. Zeke dan William mendapat tugas untuk menyelidiki sebuah kasus kematian. Sesampainya mereka di lokasi, ada jenazah hancur berceceran yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Dan sekembalinya Zeke di kantornya, dia mendapat sebuah paket. Paket itu berisi flash disk, yang di dalamnya berupa petunjuk. Lambang yang ada di video itu adalah lambang spiral yang digunakan Jigsaw, dan lokasi lambang tersebut berada di gedung pengadilan. Saat mereka berada di tempat tersebut, mereka menemukan sebuah kotak yang di dalamnya berisi lidah manusia dan lencana pengenal yang dimiliki setiap polisi. Di sini Angie mengatakan bahwa jenazah tersebut adalah Bos. Setelah mendengar semua itu, Zeke kecewa karena kasus tersebut diambil alih oleh orang lain. Zeke meminta Angie agar kasus ini diberikan kepadanya. Karena tidak ada pilihan lain, Angie memberikan kasus ini kepada Zeke. Keesokan harinya, Zeke dan William pergi ke rumah Bos untuk berbelasungkawa, sekaligus menanyakan apakah ada hal aneh atau ada orang yang mencurigakan menemuinya. Dia juga meminta beberapa perangkat milik Bos untuk mencari petunjuk. Ketika Zeke sampai di rumah, pintunya sudah dalam keadaan terbuka, dan di dalamnya ternyata ada ayah Zeke yang bernama Marcus Banks. Setelah perdebatan keluarga, Marcus pergi meninggalkan Zeke. Saat sedang menyelidiki kasus Bos, mereka tidak menemukan bukti apapun. Ada 2 kamera yang rusak dari 2 sudut. Fitch dan Kraus bergegas menuju ke tempat tersebut. Di tempat itu, Fitch menemukan rekaman Bos yang sedang mengejar pria bernama Benny Wright. Benny adalah seorang penipu dan pecandu sabu-sabu. Dia tinggal di pabrik roti yang sudah terbakar. Fitch membagi tugas. Dia mencari keberadaan Benny, sedangkan Kraus mencari seorang pengedar sabu bernama Spies. Sesampainya Fitch di gedung terbengkalai itu, dia tidak bisa menemukan Benny. Hingga pada akhirnya, ketika tersadar, Fitch berada di sebuah kolam kecil berisi air. Wajahnya dibekap menggunakan besi, dan setiap jarinya dikaitkan besi yang dihubungkan ke suatu alat. Di malam harinya, William menelepon Zeke untuk menyampaikan sesuatu. Di dalam percakapannya, William mengatakan bahwa Bos dituduh berbohong saat bersaksi lebih dari siapapun. Dan itulah sebabnya lidah Bos berada di gedung pengadilan. Keesokan harinya, Zeke mendapatkan paket berisi flash disk lagi. Di dalam video itu, ada lambang spiral di sebuah mobil yang berada di gedung terbengkalai.
Boneka babi itu menyampaikan pesan kepada Zeke, tepatnya pesan ancaman yang sulit dimengerti. Setelah semua kepolisian sampai di lokasi, Zeke mendapatkan kotak misterius, dan saat dibuka, Zeke menemukan potongan jari dan lencana pengenal milik Peach. Di masa lalu, Zeke pernah mendapatkan luka tembak saat menangkap seorang penjahat. Padahal Peach berada di sana, tapi dia diam saja dan tidak membantunya. Entah kenapa, Peach sangat tidak menyukai Zeke. Di sini dijelaskan bahwa dulunya Peach membunuh seorang pria hanya karena pria itu menghinanya. Pria bertopeng itu menjelaskan jika Peach ingin bebas, maka dia harus merelakan jari-jarinya hilang. Peach harus menggigit perangkat yang ada di mulutnya, yang akan menghidupkan mesin dan mencabut jari-jarinya. Dia juga harus melakukannya dengan cepat, jika tidak, maka kolam akan dipenuhi air, lalu air itu akan terkena oleh setrum yang ada di ujung kolam. William bertanya kepada Krause, apakah ada hal penting tentang jembatan tempat jari Peach ditemukan? Krause menjawab, di sanalah tempat Peach menembak pemuda yang menghinanya itu. Krause dan Peach bertindak sendiri. Mereka tidak memberitahukan bahwa mereka telah menemukan petunjuk, dan hal itu membuat Zeke kesal. Di scene berikutnya, Zeke dan William pergi ke tempat Benny mendapatkan sabu-sabu. Terlihat, Zeke memasukkan sesuatu ke dalam kaleng, dan setelah itu mereka berlari ke dalam apartemen. Zeke berhasil menjatuhkan orang tersebut, lalu bertanya mengenai identitas Benny. Pada awalnya dia bungkam, tapi setelah luka di kakinya disiram dengan alkohol, orang itu mengatakan Benny adalah pelanggannya. Dia sudah tidak terlihat selama 2 hari belakangan ini. Saat sedang makan siang, mereka berbicara tentang Jigsaw. Menurut mereka, Jigsaw melakukan semua ini karena dia memiliki masalah pribadi terhadap para korbannya. William meminta Zeke untuk mencari seseorang yang memiliki dendam pribadi atau yang memusuhinya. Mereka pun pergi ke tempat Pete. Pete dulunya adalah rekan Zeke di kepolisian. Dia membunuh seorang pria yang merupakan saksi mata dalam sebuah kasus. Kedatangan Zeke tidak membuahkan hasil, karena dia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Di malam harinya Zeke pergi ke apartemen milik ayahnya, tapi dia tidak ada di sana. Keesokan harinya ada seorang kurir yang datang dengan mencurigakan. Dia membawa paket berupa kotak besar. Di sini O'Brien meminta semua petugas untuk keluar dari ruangan karena takutnya kotak tersebut berisi bom. Di dalamnya berisi surat dan kulit manusia yang dijahit dengan kepala mainan. Di kulit itu terdapat tulisan Charlie. Dan setahu Zeke, Charlie adalah nama anak William yang ditato di lengannya. Lalu di dalam kulit itu ada sebuah botol Constantine Trance. Zeke pergi ke sebuah toko daging. Dulunya toko tersebut merupakan tempat Constantine Trance. Tanpa diduga, Zeke melihat sesuatu yang mengerikan. Zeke mengira jasad tersebut adalah milik William. Keesokan harinya, Angie mendapat sebuah pesan dari Marcus. Dia meminta Angie untuk memeriksa berkas di ruangan kasus dingin yang ada di basement. Di tengah perjalanan, Zeke mendapatkan pesan darurat untuk pergi ke sebuah tempat. Petugas itu terluka karena diserang oleh pria yang menggunakan topeng babi. Saat itu juga Zeke teringat pesan yang ada di dalam surat. Lalu dia teringat satu nama, yaitu Angie. Zeke berusaha menelpon Angie untuk memperingatkannya, tapi tidak ada jawaban dari Angie. Sesampainya Angie di ruangan tersebut, dia melihat pria bertopeng babi, lalu pintu ruangan itu tiba-tiba tertutup. Pria bertopeng itu melemparkan gas obat bius. Angie berusaha untuk keluar dari tempat itu, tapi karena ruangan tersebut sudah dipenuhi gas, pada akhirnya Angie pun pingsan. Saat Angie tersadar, dia sudah dalam keadaan terikat dengan wajah ditutupi kain. Di sini si pria bertopeng menjelaskan bahwa Angie sudah menutupi kasus korupsi di departemennya. Dalam beberapa detik, lilin panas akan menutupi wajahnya. Cara untuk keluar dari sana yaitu Angie harus memotong sumsum tulang belakang dengan pisau yang ada di lehernya. Hal itu bisa menghentikan lilin tersebut, tapi sebagai gantinya Angie tidak akan bisa berjalan lagi. Saat Zeke sampai, Angie tidak ada di sana. O'Brien memberitahu Zeke bahwa Angie pergi ke basement. Ketika pintunya berhasil dibuka, Angie sudah tidak bernyawa lagi. Di sini Zeke memeriksa rekaman CCTV, dia melihat ada keanehan. Setelah melihat akses CCTV, ada orang yang mengakses server dengan kode 213, yaitu milik Pete. Zeke bergegas pergi untuk menemui Pete. Di sana Zeke tidak bisa menemukannya, dan hal tak terduga pun terjadi. Di tempat lain, Marcus pergi ke sebuah tempat, hingga pada akhirnya, saat Zeke tersadar, dia berada di sebuah tempat dengan tangan terborgol, tapi dia berhasil meloloskan diri. Di situ juga ada seorang pria dengan tangan terikat dan kepala ditutupi kain. Saat dibuka, ternyata orang itu adalah Pete. Pete mengira Zeke adalah orang yang mengikatnya. Zeke juga mengira bahwa Pete adalah pembunuhnya.
Zeke memutar rekaman suara yang mengatakan Pete akan mendapatkan hukuman. Apakah dia akan membantu Pete atau diam saja untuk menegakkan keadilan? Tak lama kemudian, sebuah mesin penghancur botol bergerak. Mesin itu memuntahkan pecahan botol kaca dan menyayat tubuh Pete. Ketika Zeke sudah berhasil mendapatkan kuncinya dan membuka borgol, Pete sudah tewas. Zeke pergi ke sebuah ruangan, lalu dia bertemu dengan seseorang. Ternyata orang itu adalah William. Di sini dijelaskan, Pete adalah orang yang telah membunuh ayah William. Dia juga tidak memiliki keluarga. Dan untuk orang yang dikuliti dan diduga sebagai William adalah Benny Wright. William meminta Zeke bekerja sama dengannya untuk memberantas para petugas yang banyak melakukan dosa. Zeke hanya perlu menemukan, dan untuk sisanya William yang akan bereskan. Lambang spiral itu merupakan lambang kemajuan atau evolusi yang William terapkan. William menunjukkan tempat di mana Marcus berada. Terlihat Marcus sudah kehilangan banyak darah. Tersisa satu peluru di dalam pistol yang dipegang Zeke. Zeke diberi pilihan, apakah akan menembak William atau menembak peluru ke sasaran untuk membebaskan ayahnya. Zeke berusaha untuk menangkap William, dan dia menghajarnya habis-habisan. Di sisi lain, tim SWAT datang dan menembak Marcus. Mereka terjebak oleh permainan William, sedangkan William berhasil kabur dan meloloskan diri. Itulah alur cerita dari film Spiral from the Book of Saw. Terima kasih telah menonton video ini. Di akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.